Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, apa kabarnya Bapak semua? Alhamdulillah, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar di rumah kalian. Sekarang perhatikan gambar berikut dengan seksama. Apa yang dapat kamu temukan dari gambar di atas? Gambar tersebut menunjukkan anak-anak sedang membuang sampah di bak sampah. Apakah kamu sudah membuang sampah pada tempatnya? Meskipun tampak sederhana, tapi itu hal yang sangat penting. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sarang penyakit. Untuk itulah kamu harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Penyakit menular ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Dengan kekebalan tubuh yang baik, kamu dapat terhindar dari berbagai penyakit menular. Bagaimana kekebalan tubuhmu? Apakah kamu memiliki kekebalan tubuh yang baik? Beristirahat dengan cukup dan makan makanan bergizi untuk mendapatkan kekebalan tubuh yang baik. Contoh penyakit menular dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, baiklah, yang pertama demam berdarah, chikungunya, muntaber, COVID-19, dan influenza. Yang pertama, influenza. Gejalanya, badan mudah lelah, pusing, suhu tubuh meningkat, dan bersin-bersin. Keluar ingus dari hidung, batuk-batuk. Penyebabnya, influenza adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Berikut adalah beberapa penyebab seorang menderita influenza. Yang pertama adalah tertular oleh penderita lain. Yang kedua, tubuh dalam keadaan lemah. Baiklah, tindakannya. Penderita dapat diberi obat yang dijual di apotek. Mengenakan masker agar virus tidak mudah menyebar. Jika sakit berlanjut, segera pergi ke dokter. Pencegahannya adalah influenza merupakan penyakit menular sehingga kamu harus mengetahui cara pencegahannya. Perhatikan beberapa pencegahan influenza berikut. 1. Tidak berbaur dengan penderita influenza. Tidak bercampur, bergabung, bermain-main dengan orang yang lagi sedang flu. Kalau ada orang sedang flu, segera menghindar. Kedua, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Ya, jadi ini penting. Kita harus memakai masker. Tidak membuang ingus sembarangan. Beristirahatlah dengan cukup, memakan makanan yang bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, penyakit menular selanjutnya, demam berdarah. Gejalanya, demam lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah di kulit, pada beberapa kasus terjadi mimisan, kepala pusing dan mengeluarkan keringat dingin, tubuh menjadi lemas. Penyebabnya, penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini dapat membawa virus dengue. Virus inilah yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Pada saat nyamuk Aedes aegypti menggigit, maka virus dengue akan masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, kita harus mewaspadai nyamuk dan penyebarkan virus dengue tersebut. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Badan nyamuk berwarna hitam, terdapat belang-belang putih pada seluruh bagian tubuhnya. Nyamuk ini biasa menggigit pada pagi dan sore hari. Tindakan cepat harus diberikan kepada seseorang yang terindikasi penyakit demam berdarah. Beberapa tindakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, penderita diistirahatkan dan diberi makan lunak. Yang kedua, segera mungkin untuk mendapatkan perawatan dokter. Bagaimana cara pencegahannya? Gerakan 3M Plus untuk cegah demam berdarah. Stop demam berdarah dengan gerakan 3M Plus adalah upaya memberantas wabah nyamuk demam berdarah. Pencegahannya yaitu yang pertama, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Tidur pakai kelambu atau pakai obat nyamuk. Jadilah cerdas dan cegah demam berdarah di lingkungan Anda. Yang ketiga adalah chikungunya.
Gejalanya adalah dia hampir sama dengan demam berdarah. Cuman ini nyamuknya beda. Kalau demam berdarah nyamuknya Aedes aegypti, tapi kalau chikungunya nyamuknya Aedes albopictus. Keduanya adalah jenis nyamuk sama yang menyebabkan demam berdarah. Namun, penyakit demam berdarah dengue berbeda dengan penyakit demam chikungunya, meskipun sama-sama disebabkan oleh nyamuk. Gejalanya yang pertama ya sama, demam tinggi, muncul ruam atau bintik merah di tubuh, mata merah, muncul gejala flu, kejang. Nah, cuman ini dia agak berbahaya, ada kejangnya, mual, muntah, kadang-kadang juga diare. Kemudian nyeri otot dan sendi. Pencegahannya adalah melakukan 3M seperti kita lakukan tadi kan. Kemudian memakai baju panjang dan lengan panjang agar tidak digigit nyamuk ya. Kemudian menggunakan bubuk abate untuk mencegah nyamuk berkembang biak, diteteskan ke bak mandi. Selanjutnya adalah muntaber. Muntaber adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit lain seperti jamur dan cacing. Ya, selain itu, muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri penyebab muntaber adalah bakteri E. coli. Ya. Ini banyak terjadi di tempat-tempat yang kumuh, tempat penyaringan air yang tidak baik. Itu bisa menyebabkan muntaber karena air yang tidak baik masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh kita akan banyak sekali bakteri atau zat-zat kimia, terutama bakteri E. coli. Gejalanya adalah pertama sakit perut, mual dan muntah, demam, dehidrasi atau kekurangan air, dan tubuh menjadi lemas, sering buang air besar atau diare. Ya, itu dia. Penyebabnya adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi, kondisi lingkungan yang tidak bersih, saluran air di lingkungan sekitar masih buruk, terutama di saluran air di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, melalui cairan dari mulut atau muntah yang tidak dibersihkan dengan baik. Jadi ada orang yang sedang muntaber kemudian tidak dibersihkan, itu akan bisa bakterinya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan. Contohnya ada orang buang air besar di sungai kan, kemudian di bawahnya ada orang mengambil air untuk masak, itu bisa menyebabkan muntaber ya. Kemudian akibat dari muntaber ini adalah muntah, perut terasa nyeri, dehidrasi, demam ringan hingga sedang. Tindakan yang dilakukan adalah memberikan cairan oralit, memberikan makanan bergizi yang lunak agar tidak merangsang lambung seperti bubur. Apabila tidak ada perubahan, segera bawa ke dokter. Dan berikut pencegahannya adalah menjaga asupan makanan yang dikonsumsi secara cukup dan seimbang. Penggunaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari terutama air minum. Mencuci tangan secara teratur, mencuci seluruh bahan makanan sebelum masuk proses pemasakan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa subscribe dan like video ini.